Pak Pendeta Hari, boksu kita juga sudah bilang kalau berkaitan dengan jantung, berkaitan dengan kehidupan, jangan tunda-tunda. Artinya juga berkaitan dengan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita nggak boleh menunda apapun untuk kita tetap ada dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih, kami mau sembah Engkau dan tinggikan Engkau, membawa hati, jiwa kami, membawa tubuh kami juga Tuhan yang lemah. Sehingga di dalam hadirat-Mu kami akan alami sesuatu yang baru, yang baik hari ini Tuhan, dalam ibadah kami sore ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kuatan. Kau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Hidupku terangkat di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Semua kita berkata, Tuhan, hidupku terangkat di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku terangkat di mata-Mu, segenap
kekuatanku, segenap pikiranku, segenap hatiku, milikmu Tuhan. Nyatakan segala kehendak dan rancanganmu atasku. Sebab ku tahu hidupku itu ada dalam rancanganmu yang besar. Jadilah kehendak-Mu bagiku Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan pada Pak Pendeta Derikson untuk membuka ibadah kita sore hari ini. Pak Pendeta Hendra Winata, Shalom Pak Hendra. Shalom Pak Hendra. Oke, Shalom. Silakan Ya. Pak. Kembali hambamu datang mengucap syukur, terima kasih pada sore hari ini. Berkati kami semuanya ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu, biar Roh Kudus menyertai kami semuanya ya Bapak. Kau berkati ibadah pagi sore hari ini, dari awal hingga akhirnya Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Dan juga Engkau berkati Pak yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi, berkati Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi, memberkatinya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Silakan Pak Rudi. Baik, kita akan sama-sama bersyukuri hari ini karena tidak ada yang kebetulan. Kita semua masih bernafas. Sekalipun mungkin di antara kita juga ada yang tubuhnya juga sudah pernah dioperasi dan ada cincin, ada ring. Ya, kita bersyukur bahwa apapun dapat terjadi atas tubuh yang lemah ini. Tapi hari ini kalau kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, mari kita bersukacita di dalam Dia. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka citalah. Mari nyanyi dengan ucapan syukur, saudara. Saya percaya bahwa Roh Kudus di tengah-tengah kita akan menjamah di mana saja Anda berada. Ketika kita dengan sukacita naikkan pujian bagi Dia, katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, semua yo bersuka, bersuka dalam
suka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Sebab apa, saudara? Dialah satu-satunya yang menjadi penolong kita. Katakan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari bersuka di dalam Dia. Satunya yang andalkan, satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia. Waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku. Hanya dan berharap padamu. Semua katakan, satu-satunya yang andalkan, satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ini kita kerja di mana? Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Mari katakan dengan segenap hati kita, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang
angkat suara kita katakan, deklarasikan, satu-satunya yang andalkan Engkau saja Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu sore hari ini Engkau nyatakan dalam kesetiaan-Mu, sebab Engkau sudah melihat 2 di antara kami, 3 di antara kami, bahkan banyak di antara kami yang sepakat berseru kepada nama-Mu saat kami dalam ibadah kami. Dan Engkau janjikan bahwa Engkau hadir di tengah kami. Bahkan Engkau janjikan juga bahwa Engkau bersemayam di atas pujian kami. Itu sebabnya kami bersyukur di hadapan-Mu. Mari Bapa, Engkau yang berbicara kepada kami hari ini. Mari Bapa, bahwa Engkaulah yang berdaulat atas detik, menit, jam, kesempatan kami beribadah sore hari ini. Dan siapapun kami, tidak ada yang datang secara kebetulan. Engkau yang punya rencana besar atas kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu sore ini Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. Inilah yang ku tentukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yang siap untuk kebenaran firman Tuhan, katakan bersama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah
bersuka, katakan. Dan hatiku bersuka. Yang percaya katakan. Dan hatiku percaya. Firman-Mu, firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Komingguan. Silakan Bok Suwari. Oh, nggak ada yang mau lewat dulu. Oke deh. Shalom, selamat sore semua bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun bapak ibu berada. Sore. Haleluya. Sekali lagi untuk semua kita, bukan hanya untuk Pak Ko, ya, soal jantung per detik, bukan per hari. Ya. Dan saya hanya bisa menyaksikan apa yang saya alami. Itu waktu pertama kali pasang bypass juga, harus bypass juga keuangannya nggak cukup. Entah dari mana, ya tentu dari Tuhan lah. Cuman itu waktu ya, ya maju aja lah pokoknya. Ya ternyata ya ketutup juga. Dan banyak kesaksian mengenai pasang ring juga. Kesaksian istri harus operasi kakinya. Juga kalau bicara dana, ya nggak cukup. Karena apalagi saya nggak punya gereja. Saya cuma penginjil sebagainya ya. Jadi ya, kan katanya percaya Tuhan. Tuhan cukupkan. Ya sudah. Tapi memang Tuhan tidak pernah terlambat. Pengalaman saya berkali-kali tepat pada waktunya, ya entah dari mana ada aja orang datang. Bahkan ada yang besok kita datang, ngobrol, saya nggak begitu kenal, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, pulangnya dia tinggalkan sepotong amplop. Jangan cepet-cepet cerita duit nih. Belum, bukan. Dia cuma bilang nih surat cinta nih Pak Hari. Oh ya terima kasih Pak. Itu aja. Setelah dia pulang, saya lihat. Saya buka dong amplopnya. Karena saya tahu itu bukan uang. Ternyata surat pelunasan rumah sakit sampai hari itu. Padahal orangnya saya nggak berapa kenal. Nah, jadi Tuhan bisa tolong kita melalui si A, si B, si D. Kita pikir mungkin si O yang tolong kita, tapi ternyata bukan. Malah yang kita tidak pernah mendoakan, tidak pernah melayaninya, tidak dekat, bahkan wajahnya pun kita lupa, nggak kenal. Tapi itu yang Tuhan pakai, itu sedikitlah buat teman-teman. Oke, Pak Derikson, ready? Thank you. Ya, ready Pak, siap. Tunggu sebentar ya. Silakan. Yes, good. Terima kasih. Ya, one click more. Masih kurang satu klik lagi kali ya.
Ya. Sabar ya teman-teman. Tuhan berkati dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, haleluya. Bless you. Wherever, whatever the situation is. Ya. Iya. Jadi kita happy-happy aja lah. Haleluya. Go as high on that mountain, 'cause since your work on earth has done. Go to heaven and shout for the love of Father and Son. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, nah kalau baca judul ini jangan sampai salah ngerti nih ya. Saya tidak bicara mengenai kedatangan Kristus. Saya tidak bicara mengenai akhir zaman. Tapi kok sharing ini adalah sambungan. Karena dalam bahasa yang berwarna merah itu, bahasa Tionghoanya itu, ini adalah seri yang keduanya, sebut sambungan sebetulnya. Dari seri yang pertama dengan judul dalam bahasa Mandarinnya itu Xiao Tung Kupu, Xia Tatung Ceku. Dengan arti bahwa kalau lubang kecil kita tidak cepat-cepat tambal atau tutupi, maka ketika menjadi lubang besar, maka yang susah adalah kita sendiri. Nah, ini contoh gambar lah lubang. Diklik lagi Pak Derikson, tolong supaya lebih jelas lagi. Nah, itu tuh. Lubang di jalanan ini mungkin belum berapa besar, tapi kalau motor tidak hati-hati, dia akan terbalik atau jatuh. Kalau semakin besar, truk pun akan terbalik. Nah, dalam kehidupan manusia, kita ini semua punya lubang. Lubang ini berarti kekurangan atau apa ya bahasanya, kekurangan ataupun saya kurang punya bahasa bagus ya, maaf ya. Kebanyakan maaf lagi nih Pak Dodi. Nah, sekarang kita semua masing-masing mau menuju kepada gunung Tuhan. Nah, kalau dalam perjalanan kita menuju gunung Tuhan itu, dengan bahasa lain sorga bolehlah, terserah. Kalau masih banyak lubang, kalau kita tidak mau segera menutupinya, maka kita akan dengan lebih susah untuk mencapai tujuan kita. Maka mari Bapak Ibu, hidup ini kita boleh beda pendapat seperti yang sering saya katakan, bahwa hidup ini ada dua sisi. Kalau sungai ada dua sisi, sisi kanan, sisi kiri. Tapi kalau dalam bahasa umum daripada Tionghoa, kita menggunakan yin dan yang. Tapi kalau digunakan yin dan yang di Islam, kadang-kadang langsung diucap ini bukan ajaran Kristus. Maka yin dan yang itu mencerminkan pagi, sore, siang, malam, pagi gelap, terang gelap, yang pendek, ya, macam-macam semua itu. Jadi selalu ada dua sisi. Dan itu pula firman Tuhan. Jadi disampaikan, maka pasti ada yang melihat sisi A, ada yang dari sisi yang satu lagi. Dari pagi pun saya menerima satu firman, saya mendengar dari dua hamba Tuhan. Satu yang akan kita boleh
menyembah, sayang kepada yang meninggal. Rasanya dia pandai begitu. Tapi kalau yang saya juga mati kan dari masing-masing yang masing-masing. Kalau kita mengambil satu ayat, kalau kita hanya fokus kepada misi kita yang tidak benar, nah itu berarti tidak fair. Hidup ini selalu dua sisi. Jadi coba belajar dengan sisi yang lain. Dari sisi saya beranggapan bahwa surga Tuhan. Maka perubahan yang selama ini, perubahan itu kita masing-masing tahu sebenarnya mana dan apa itu perubahan kita. Dan seberapa besar dan seberapa kecil. Marilah teman-teman, ini bicara bukan bicara. Tema ini bukan bicara tentang kedatangan Kristus. Tema ini berbicara mengenai kita. Kalau kita telah datang, waktu kita telah sampai. Bagaimana kita? Saya bilang pada yang hidup, ya biasa orang-orang kalau yang saya pasti setelahnya ada yang banyak si Tuhan. Nanti pengukuran yang ada pun banyak. Tuhan juga bagi relasinya bagus, ada bagus semua orang dan lain sebagainya. Bagus saja. Tapi pertanyaannya buat yang hidup, kita juga boleh yang jemput siapa aja. Agar bisa banyak. Selama kepada kita ada banyak luka, marilah kita mungkin terus kata lalu kita lagi untuknya anding 70 misalkan ada 80 masih ada sikap yaitu tinggal Tuhan karena kita kehadirannya saja minimal kita sudah berusaha untuk selama ini kita sendiri tanpa sadar maupun tidak banyak orang masih contohnya kita Tuhan yang tidak semua ya jadi jangan salah ngerti saya dengar itu yang saya kenal PJ-nya ya sebenarnya dia buat saya bukan dia tidak pernah mengundang sinodenya sinode lain yang sendiri saya maaf saya sih ya, kalau itu tidak gitu alasan dia sebagai saya ya itu berkurang gitu. Lagi nih. Lagi recordingnya. Mic-nya Pak Hendra terbuka. Mak, masih kurang jelas suara Boksu. Nanti ini. Nanti ini sebentar. Satu. Masih kurang. Masih putus-putus ini, Boksu. Loh. Kalau putus jaringan kita, jaringan ini, jaringan media. Ya, mungkin juga. Putus. Apa keluar dulu masuk lagi kali ya? Enggak. Ada nyangkut. Ya. Keluar dulu masuk lagi kali.
Om ya. Saya semuanya sama. Pak, Dodi, jadi dulu. Ya, mungkin bisa dicoba ya. Keluar dulu, masuk lagi. Ya, putus-putus. Device. Good. Audio good. Output level. Ya bagus tuh. Bagus. Ya. Oke, good. Udah bagus, Pak. Terima kasih dikasih tahu. Terus piye saiki? Dari awal kali. Soalnya saya diem aja, saya pikir kok. Iya. Oke. Nah, oke deh, kita dari awal. Maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. I don't Berani know. Piero. I don't know soalnya ya. Oke. Nah, khotbah ini bukan mengenai akhir zaman mengenai kedatangan Kristus, tapi mengenai kehidupan kita kalau kita finish bagaimana gitu aja. Karena ini khotbah adalah yang kedua, sambungan dari yang awal, ketika lubang kecil kita tidak tutupi, maka lubang besar akan menyusahkan kita. Oke. Tolong Udah? Pak, Udah? pendeta aku dijadikan co-host saya. Boleh? Siapa nih? Saya. Oke. Atur aja. Ya, coba dilanjut. Boksu. Oke. Terima kasih. Jadi jika itu ada dua gambar mengenai lubang kecil dan lubang, kalau kita tidak, saya anggap bahwa kalau lubang kecil pun juga bisa mencelakakan motor. Kalau lubang itu tidak cepat-cepat ditutupi, maka atau ditambal, maka ya truk pun bisa terbalik, istilahnya begitu. Kita masing-masing punya lubang masing-masing dan kita tahu masing-masing. Kalau kita ingin menuju kepada gunung Tuhan atau bahasanya sorga juga boleh dan lain sebagainya, terserah masing-masing mau pakai bahasa apa, itu istilahnya. Maka mau nggak mau mulai dari sekarang selagi waktu masih diberikan kepada kita, cepat-cepatlah kita tutup-tutupi atau tambal semuanya sekemampuan kita. Yang penting ada niat. Andai kata lubang ada 100, kalau kita baru bisa mencapai 70 atau 80, ya sisanya ya kemurahan Tuhan lah. Bagi saya sih begitu aja. Dan semua yang disampaikan dalam hidup ini adalah ada dua sisi, ya seperti sungai dua sisi yang saya pernah katakan. Dan kalau dalam bahasa Mandarin ada yin dan yang, pagi atau sore, pagi atau malam ya bahasanya, atau terang atau gelap dan lain sebagainya, gemuk kurus dan lain sebagainya. Di sini dikatakan jika kita diberitahu akan ada angin kencang atau ada yang mau mengganggu kita, biasanya semua pasti membuat persiapan sebaik mungkin. Iya, nah sekarang ini kita semua sudah sangat amat mengerti bahwa dan percaya, dan sebentar lagi kita akan memperingati lagi kembali pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita semuanya. Itu Jumat Agung. Kita tahu bahwa kita semua,
Tuhan Yesus pasti akan datang untuk kedua kali. Lalu persiapan kita apa? Itu persoalannya. Andai kata ada angin kencang mau datang, dan lain sebagainya, kita cepat-cepat, pasti rumah itu, kalau yang di Amerika ya, modelnya saya lihat ya, cepat-cepat mereka menutup-tutupi jendela-jendela dengan kayu-kayu dan lain sebagainya, supaya tidak bisa menembus ke dalam rumah dan lain sebagainya. Begitupun dalam kehidupan kita sekarang ini. Selagi kita masih dikasih waktu, mengapa kita tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin? Sebanyak mungkin lubang-lubang kesombongan, lubang-lubang merasa benar sendiri, merasa firman disampaikanlah yang paling benar, dengan tetap mengutip ayatnya bunyinya begini, maka artinya harus begini. Ya repot. Akhirnya ya di mana-mana jadi sukar gitu istilahnya. Saya tidak tahu apakah boleh memakai contoh ini atau tidak, nggak tahu ya. Saya dulu sering ngomong begini, kalau kita ke orang-orang yang ekonomi rendah, yang suka lagu jenis dangdut, maka mari kita datang dengan membawa lagu dangdut. Bukan menjadi dangduters, bukan. Tapi membawa lagu-lagu rohani dengan irama dangdut, gitu maksud saya. Kalau kita ke orang-orang yang suka country, ya kita bawa lagu-lagu country. Tapi kalau menyampaikan firman atau mengajak orang untuk mengenal Kristus, ke gelodok, ke kumpulan Chinese, ya pakai lagu-lagu yang berbahasa Mandarin lah, atau irama Mandarin lah, gitu. Jangan pakai caranya sendiri untuk memaksa orang lain untuk mengerti atau menerima kita. Dan kita merasa benar dan orang lain semua salah, dan semua orang masuk neraka, dan cuma kita saja yang masuk surga, gitu. Itu termasuk bagi saya, maaf nih, kebanyakan maaf Pak Dodi, udah kebiasaan. Ya, maksud saya maaf tuh supaya di antara kita jangan terjadi salah mengerti, itu aja, ya. Tolonglah, ayatnya boleh saja bunyinya demikian, tapi penjabaran kan macam-macam, penafsiran kan macam-macam gitu. Keadaan pun lain-lain semuanya. Sehingga kita tidak bisa memakai satu. Seperti tadi ada teman hamba Tuhan, dia satu sinode pun dia tidak undang. Dia hanya khotbah sendiri terus. Bagi saya itu juga lubang gitu. Kesombongan, seolah-olah yang lain itu semua khotbahnya nggak benar. Khotbah dia yang paling benar. Dia tidak mengatakan demikian, tapi ya orang kan boleh berdefinisi kan. Gitu. Kok begini ya? Bukan mau minta diundang gitu istilahnya. Tapi apakah benar caranya begitu? Lalu kalau kita lihat lagi yang di bawah sini ya, firman selalu memberikan alert, tanda-tanda agar kita siap dalam menyongsong hari esok. Maukah kita? Karena kalau kita baca Matius 25, 1-13, semua sudah hafal banget itu. Mengenai 5 garis yang bodoh dan bijak itu. Itu kan urusannya cuma ya yang bodoh itu ya punya lubang gitu istilahnya. Sementara yang 5 yang bijak ya mereka siap-siap selalu menambah lubang-lubangnya sehingga ketika waktunya sudah sampai ya dia siap. Nah, kita kadang-kadang tidak sadar bahwa waktu kita, firman memang mengatakan umur manusia rata-rata 70. Tapi apakah semua sampai 70? Banyak yang nggak sampai. Dan banyak teman-teman, maaf aja, seharusnya dia sampai ke 70. Seharusnya dia sampai 80. Tapi dia berhentikan di 50, di 40. Bahkan jatuh di mimbar. Selesai. Apakah itu? Apakah dengan jatuh di mimbar pasti masuk surga dan lebih hebat daripada yang lain? Saya cuma tanya aja loh ya. Nggak ngerti sih. Jadi kalau nanya kan berarti nggak ngerti ya. Gitu. Tolong. Buat apa begitu? Kalau Tuhan kasih kita 70, sampaikan ke 70. Tuhan kasih 80, sampaikan 80. Soal besok selesai, ya sudahlah. Waktu kita sudah selesai. Lubang belum tutup semua. Ya, kemurahan Tuhan lah yang kita minta.
Dan selalu pasti diberikan. Karena kita lupa juga ada pengadilan Allah nanti. Wahyu 20 ayat 12 itu. Nah, kalau kita siap seperti 5 darah yang bijak ini, maka anytime semua lubang kita sudah tutupi semuanya. Sehingga kita sudah ada persiapan. Mau datang besok, mau datang setahun lagi, mau datang 10 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Ya, it's up to Tuhan gitu istilahnya. Karena tidak ada satupun yang tahu. Tapi walaupun tidak satupun yang tahu, kita sama-sama sudah tahu semua. Kalau Bapak Ibu ada Netflix, terakhir sedang lagi ramai di Korea lagi. Hamba-hamba Tuhan pada mengaku dirinya Mesias dan melakukan segala macam, membuat lubang-lubangnya sendiri, sehingga akhirnya semua rusak semuanya. Ya, kita bisa saya, oh itu di Korea, apa di Indonesia nggak ada? Tempo hari ada pemotongan tuh, apa namanya ya? Jadi lupa kok hilang tuh. Yang dipotong-potong itu pendeta yang motong. Belum yang tempat lain mengganggu yang kecil, anak-anak asuhnya dan lain sebagainya. Di Indonesia juga ada, cuman nggak terekspos saja. Tapi yang di Korea ini terekspos sampai dibikinlah dokumenter. Sehingga dunia oh kok begini. Tapi saya jemaat juga ya maaf aja tidak mengerti bahwa mereka sedang menggali lubang atau sedang dekat dengan lubang. Sehingga mereka haleluya, haleluya, puji Tuhan, turut aja apapun juga yang dikatakan oleh pimpinan. Sementara pimpinannya sudah ya mempersiapkan lubang-lubang yang nggak karuan semua, yang dia tidak anggap lubang. Nah ini kan susah, Pak. Bisa nggak kita ini? Bisa mengenai 5 darah ini, yang 5 bodoh, yang 5 bijak dan sebagainya. Itu kita sudah terlalu hafal kok. Tapi where we stand now, di mana kita berdiri sekarang, masing-masing jawablah. Aku nggak bisa mewakili kok. Karena aku tahu di mana aku berdiri begitu. Aku juga nggak lebih bagus dari bapak-bapak, ibu-ibu. Aku terus berusaha walaupun umur sudah makin tua. Kalau lihat kadang-kadang kalau lihat body ini tanpa baju luar, kelihatan kurus-kurusnya segala macam kok. Ya udah tua ya. Tanpa sadar waktu itu cepat sekali. Waktu kita baru menikah, kita udah punya anak. Nggak lama lagi itu anak sudah sekolah. Nggak lama lagi sudah lulus. Nggak lama lagi sudah pacaran. Nggak lama lagi kita sudah punya cucu, punya mantu, dan lain sebagainya. Sementara kita masih merasa, wah hebat semuanya. Dan kalau dalam pelayanan kita borong semuanya, apakah itu juga bukan lubang? Kalau kita bilang semua orang, wah Tuhan pakai saya suka kadang-kadang, apa benar ya? Boleh dong nanya gitu, apa benar Tuhan pakai? Bukan sendiri yang menyibukkan diri. Sehingga ke sana, ke sini, akhirnya maaf. Pak Johan ya tempo hari ya, Pak Johan. Maaf Pak Johan kalau ada. Ya, Pak Johan sampai sakit dan lain sebagainya. Loh, ngapain? Saya bukan bilang suruh mari kita malas-malasan. No. Bukan ke sana. Tapi kondisi tubuh tuh masing-masing, kekuatannya masing-masing. Jangan dipakai over. Mobil juga kalau dipakai over lalu nggak diservis, ya mogok. Itu aja bahasanya. Nah, apalagi kayak body saya ini sudah dipakai 80 tahun. Mau bagus bagaimana? Tetap aja ada kurangnya. Nggak tahu Pak kok sudah dipakai berapa puluh tahun Pak kok nih. Ada 70 nggak Pak kok? Ya kalau sekarang ada yang tersumbat ya biasa aja lah. Apalagi soal kateter, soal pasang ring itu nggak ada rasa sakit sama sekali kok. Total udah beres saja, selesai, langsung jadi muda lagi, jadi umurnya 30 lagi Pak Ko. Tanya tuh Pak Timi itu. Sekarang Pak Timi umurnya berapa coba? Pasti paling sekitar 40, sehat lagi dia tuh. Iya. 56 Om. Hei. 56 umur saya Om. Dia 56. Setelah Anda pasang ring sekarang berapa? Oh iya. Ayo 30 paling main 35. Amin. Anda sudah wah bisa begini bisa begitu dan lain sebagainya.
Saat baru kan semua nggak bisa. Gitu istilahnya. Haleluya. Ucap syukurlah masih ada kesempatan. Tapi biar bagaimana juga kita, menurut saya, kita masing-masing punya lubang. Ayo yuk, sisa-sisa lubangnya kita tutupin yuk. Secepatnya, itu aja bahasanya. Ya, karena berikutnya Pak Derikson, terima kasih. Sayangnya ada saja yang masih mau tarik ulur. Aduh, Pak Ko ini maaf ya. Dan menunda-nunda dalam pertobatan ini, bicara pertobatan loh, bukan bicara ke dokter loh Pak Ko. Ya sudahlah, janganlah. Jangan tartisok. Karena saya sering ketemu, kalau ketemu orang, ayo yuk ke gerejanya, bertobat yuk. Aduh, belum bisa Om. Habis gimana ya Om ya? Saya ini, aduh, mau sih, cuman belum bisa. Nah, itu bukan mau, itu menunda-nunda gitu. Whatever kalau kita tunda-tunda, ujung-ujungnya mendatangkan penyesalan. Buat apa? Memang penyesalan selalu datang terakhir, belakangan gitu bahasanya. Setelah semua sudah berantakan, nah baru oh iya. Ketika digomongin alasannya 1001. Jangan suka tarik ulur. Apalagi ikut Tuhan. Kalau memang kita mengaku sudah bertobat, usahakanlah terus untuk tutupi lubang. Saya percaya walaupun banyak orang yang mengaku sudah bertobat, tapi lubangnya masih banyak. Karena dulu waktu di satu organisasi para pengusaha, mereka selalu menanyakan, Pak Hari bertobatnya tahun berapa? Saya bilang 7 hari, gitu aja. Kalau mereka kan dengan bangganya, saya bertobat tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Wah, puji Tuhan. Tapi setelah itu apakah dia betul-betul sudah berubah? Sudah bertobat? Tidak ganggu-ganggu orang lagi? Dagangnya bagaimana? Pajaknya bagaimana? Tidak sogok lagi? Macam-macam lah semuanya itu. Kita hamba Tuhan bagaimana terhadap bawahan kita? Kita anggap mereka sejawat, teman sepelayanan, atau kita anggap mereka bawahan, itu pun lubang juga. Terlalu banyak teman-teman itu menganggap dirinya lebih suci daripada ya yang batu di bawah melayani. Tadi pagi pun saya dengar ada yang mengatakan bahwa selama ini semua yang mengaku pelayanan di gereja semuanya itu sebetulnya melayani diri sendiri katanya. Waduh, keras amat ya. Ya memang ada sih. Yang naik mimbar hanya sebetulnya melayani diri untuk dia populer, jadi terkenal, melayani diri sendiri ada. Tapi juga ada juga yang benar-benar sih. Itu aja. Nah sekarang kita kemana? Kalau kita main pukul rata semuanya, berarti hidup ini terang-terang terus dong, nggak ada gelap-gelapnya dong. Nggak ada yin dan yang dong. Nggak mungkin. Saya pun kemarin ketika habis khotbah ya orang minta didoakan, saya bilang tenang Bu, Pak, ya tenang ya. Tidak selamanya kalau ini sepanjang ini pagi ini ada problem nih. Nanti semalam gelap nih. Tapi kan nggak selamanya gelap. Besok kan terang lagi. Semua ada waktunya kok. Semua mengerti. Saya tidak membuat sesuatu yang baru. Cuma sesuatu yang ya buat kita sharing-sharing aja gitu. Supaya jangan kita merasa melayani, tapi ternyata kita sedang membuat lubang-lubang. Bahkan lubang yang ada kita tidak tutup-tutupi gitu. Kita anggap bukan lubang. Mungkin kita langkahi lah istilahnya. Ya nggak semua lubang yang bisa dilangkahi lah. Kalau lubang kecil mungkin bisa dilangkahi. Tapi kalau lubang besar ya nggak bisa lah. Nah kalau sudah lubang besar baru orang lain pun kena. Keluarga pun kena. Semua orang jemaat kita ikut kena. Kena yang membuat lubang kita gitu istilahnya. Oke, Pak Derikson. Nah, ini ada jam, semua sudah mengerti. Kalau sekali jam 10 lewat 10, ya besok juga ada jam 10 lewat 10, tapi harinya sudah berubah. Nggak mungkin pada hari yang sama, dan tidak akan pernah kembali. Karena kalau kita klik lagi, mungkin pemikiran mereka masih muda, masih banyak waktu. Ingat, kesempatan tidak datang, bukan dating, salah ketik ya, datang ya.
pada waktu yang sama seperti mengalirnya air di sungai. Kalau air sudah mengalir, kita tidak pernah bisa menepuknya pada air yang sama. Dan tidak pernah bisa. Nah, selagi ada kesempatan, ada kesempatan, so take it. Don't leave it. Don't let the devil laughing us gitu. Jangan membiarkan iblis mentertawakan kita gitu istilahnya. Tapi kalau bicara lubang, ya kita semua sudah ceritanya, semua sudah hafal lah. Orang Samaria yang menolong orang yang dirampok. Yang lewat siapa? Orang yang mengerti firman, hamba Tuhan, orang Lewi. Yang nolong siapa? Itu yang di depan itu dua tidak merasa mereka punya lubang kok. Malah orang Samaria itu yang orang dianggap yang banyak lubangnya. Tapi ternyata he do something. Dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang yang merasa dirinya hebat. Nah, sekarang ini terlalu banyak orang merasa dirinya sudah betul-betul dekat dengan Tuhan, sudah paling baik, sudah segala macam semuanya. Kadang-kadang saya tuh bingung gitu. Apa benar? Itu kan sudah mendekati kesombongan rohani. Janganlah kawan. Buat apa? Ini hari kita masih dikasih kesempatan hidup. Besok, lusa, entah 1-2 hari ini, Pak Ko boleh di kateter, boleh pasang ring. Ucap syukur. Pak Timi juga sudah. Dan yang lain-lain. Haleluya, Tuhan kasih perpanjangan waktu. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Itu aja. Don't talk about anything yang aneh-aneh gitu. Ya. Kita bicara yang wajar aja. Bicara kehidupan. Jemaat tuh sekarang perlu jawaban. Perlu jalan keluar. Yang nyata. Bukan dengan janji-janji. Untuk tetap percaya. Ya mereka percaya. Tapi mereka juga menunggu masa. Kan saya pernah ngomong tempo hari. Kalau kita hamba Tuhan datang ke jemaat yang ekonominya kurang di rumah sakit, menjenguk. Jangan hanya mendoakan saja sampai suruh orang percaya Tuhan pasti menyembuhkan. No, bagi saya tidak bisa. Kita harus membantu juga. Oke, kita nggak mampu, kita urunan bersama dengan jemaat-jemaat yang lain. Kita bantu sekemampuan kita. Itu karena orang perlu. Yang diperlukan itu uangnya untuk bayar rumah sakit. Bahasa rohaninya memang mereka perlu didoakan, memang perlu memang. Tapi bukan ke situ saja. Ora et labora semua sudah hafal, tapi jarang dipakai sudah ini ora et labora ini. Yang dipakai hanya berdoa saja, bekerjanya nggak dipakai gitu istilahnya. Apakah begitu? Tuhan Yesus juga bekerja, melakukan sesuatu semuanya yang nyata, yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak hanya cuma timbang tangan, dia tinggal pergi. Tidak. Lapar, dia kasih makan. Nyata. Itu yang ditunggu manusia yang pengertiannya hanya boleh nggak pakai bahasa cetek atau kurang lah. Itu yang mereka perlukan. Sehingga mereka, oh iya Tuhan memang luar biasa. Baru, kalau kita semua bicara Tuhan di atas langit, ya orang nggak sampai. Akhirnya misi kita tidak sampai ke mereka. Mereka hanya terpaksa mengatakan iya. Entah saya tempoh hari pernah cerita nggak, ada teman saya sekarang masih melayani dia. Dulu waktu saya belum jadi hamba Tuhan, dia pulang dari Irian, itu waktu Irian ya, sekarang Papua ya. Dia bilang, Har, waduh, luar biasa Har. Tuhan bekerja, oke, bagaimana? Wah, yang datang KKR 3.000 orang, bertaubat Har. Oh, haleluya, puji Tuhan. Terus bagaimana? Ya udah. Urusan Tuhan. Loh, kok ngono? Saya bilang belajar dong dari missionaries.
Mereka tinggal di sana, nggak pulang. You kemana? Kembali ke Jakarta lagi. Tidur di AC lagi, spring bed lagi, naik mobil lagi. Mereka siapa yang ngurus? Mereka kan kembali lagi minum-minum, mereka kembali lagi segala macam semuanya. Siapa yang ngurus? Tuhan. Kok enaknya? Gitu aja. Maaf ya. Pakai maaf nih lagi nih. Ya habis supaya jangan terjadi salah pemikiran gitu. Saya menghormati pemikiran dari sisi yang lain. Kalau beda sama saya ya happy-happy aja, nggak apa-apa kok. Ya, itu aja maksud saya. Oke, Pak Derikson. Tuh, yang bisa bahasa Mandarin silakan. Zhengxi sijian, ya. Hargailah waktu yang ada. Karena sijian ichi bu huitou. Karena waktu sekali pergi tidak akan kembali gitu. Kita semua mengerti kok. Ini bukan bahasa yang aneh-aneh. Ini hari sebentar nih sekarang jam berapa? Jam 5 lebih Pak ya? Ya jam 6 nih. Iya. Hampir jam 6. Sebentar lagi sudah lewat. Nggak akan kembali lagi hari ini. Tanpa terasa setelah apa Natal ya sudah ada tahun baru, Imlek dan lain sebagainya. Sekarang sudah sampai kepada ya Jumat Agung, Lebaran, nanti Paskah, Haleluya. Terus kita apain? Jumat Agung, sekedar kita mengingatkan jemaat pengorbanan Kristus. Setelah itu so what? Apalagi? Mereka paling sedih sebentar di gereja. Oh ya Tuhanku disalib, oh Tuhanku dihina dan lain sebagainya. Mereka sedih lihat film yang diputarkan mungkin Passion of Christ. Setelah itu mereka kembali kepada hidup yang nyata, di mana belum ada jawaban untuk mereka dengan kebutuhan mereka. Dan kita bukan jawaban. Kita hanya cuma menyampaikan. Setelah itu terserah kalian. Tugasku selesai. Nah, kan gitu. Kita nggak pernah tuntas. Kita anggap itu sisanya ya itu kan urusan Tuhan. Ya saya tidak persalahkan. Memang ada yang tugas Tuhan ada yang kita, tapi ada yang kita juga yang harus selesaikan gitu. Kalau kita mampu, ya kita tolonglah sekemampuan kita. Itu aja. Tapi kadang-kadang banyak lepas tangan sih. Merasa itu urusan Tuhan kok. Tugas kan hanya menyampaikan firman. Mau dijalankan, mau enggak, urusan mereka. Loh, kok begitu? Saya belakangan ini terus terang saya menyampaikan firman. Saya menyampaikan firman dari hati kok. Bukan sekedar ambil ayat, terus sampaikan mau jalanin mau enggak sebodoh amat. Enggak begitulah. Punya tanggung jawab lah. Tanpa sadar kalau kita begitu, kita sedang membuat lubang-lubang. Bukan menutupi lubang, malah menambah lubang terus. Mau sampai kapan? Sampai semua badan dengan selang-selang, napas sudah susah. Baru ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Berikanlah aku kesembuhan Tuhan. Apa mau sampai ke situ? Kita ngerti firman kok. Tapi nggak tahu penjabarannya, pengertiannya sampai di mana. Aku juga nggak ngerti, itu terang aja. Karena memang pengertianku sangat minim, jujur-jujur aja. Oke, Pak Derikson, thank you. Terusin. Nah, ini semua mengertilah. Yang tulis Henry McKay, ya. Dia katakan begini, time is free. Waktu nggak usah bayar kok. Memang kita dikasih pakai waktu nggak bayar sama Tuhan kok. But it's priceless. Tapi tidak ada nilainya loh. Tak ternilai bahasanya. You can own it. Kau bisa mempunyainya, but you can use it. Tapi engkau, ya, you can own it. Engkau tidak bisa mempunyai. But you can use it, tapi kita bisa menggunakannya. You can keep it,
engkau tidak bisa menyimpannya, but you can spend it. Tapi engkau bisa spend itu, ya menggunakan juga boleh lah bahasa spend itu ya. Ya. Once you lost it, sekali engkau kehilangan, you can never get it back. Maka engkau tidak pernah akan mendapatkan kembali. Maka itu sama dengan bahasa Mandarin. Waktu sekali pergi tidak akan pernah kembali lagi. Itu bahasanya begitu. Tapi kadang-kadang kalau kita memakai bahasa Mandarin, wah, whatever come from China semua berhala. Aku kadang-kadang suka lucu dalam hati. Sudahlah, ya. Kalau mengerti satu bahasa kan bagus. Ada yang mengerti bahasa Ibrani bagus, ada yang mengerti Ibrani bagus, Inggris bagus, semua bagus. Apa salahnya bahasa Mandarin? Itu aja. Sama kok. Kalau bicara pepatah-pepatah Tionghoa yang ada di Buddha, yang banyak dipergunakan oleh Konghucu, teman-teman di Konghucu dan di Buddha, itu banyak kok. Di Amsal, banyak juga di Pengkhotbah, banyak juga di Ayub, dan yang lain-lain. Nah, memang tidak 100% bahasanya sama, tapi artinya sama. Kita jangan alergi dong. Kalau alergi berarti kan kita kan menggali lubang sendiri masing-masing. Janganlah. Kalau kita mau dihormati orang, hormatilah orang. Sederhana aja kok. Kita boleh berbeda pendapat, no problem. Tapi bukan berarti kita harus bermusuhan dong, atau menjelek-jelekan orang. Kalau orang-orang pasti ke neraka, kita pasti ke surga. Belum tentu. Sorry ya. Karena ada juga yang wah yakin banget itu. Apalagi kalau di gereja kalau nanya ya. Jemaat yakin ke surga? Amin. Kelakuanmu robahin dulu. Kalau kelakuan gak dirubah, bagaimana mau ke surga? Gitu aja bahasanya. Oke. Kita balik lagi ya, terusin ya. Thank you, Pak Derikson. Sambil kita tunggu ya, Bapak-Bapak. Kita baca Matius 24, ayat 27. Sampai kita tunggu aja ya. Matius 24, ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Oh, semua sudah hafal ini. Semua sudah hafal. Kalau kita lompat ke ayat 43, bunyinya apa nih? 43. Ya. Tetapi ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, kita juga sudah hafal ini, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Everybody know that. 1 Tesalonika. Ya, oke. 1 Tesalonika ayat berapa? 5 dan pasal 5 ayat 4. Ayat 5 ayat 2 pasal 4. Oke. 5:4 ya, 5:4. Oke. Bunyinya apa? Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. We are different. Kita beda, seharusnya kita beda. Kita tidak hidup dalam kegelapan. Tapi mungkin saja kita tidak pernah ke disko, kita tidak pernah ngegelek, kita tidak pernah narkoba, kita tidak pernah menipu orang, kita tidak pernah macam-macam lah istilahnya. Tapi maaf, tetap saja seperti yin dan yang, apalagi itu Pak Hari. Di antara sekian banyak yang putih, mereka gambarnya berimbang tuh. Besarnya pun sama. Tapi di antara yang putih pasti ada titik hitam. Di antara yang hitam semuanya pasti ada yang putih. Contohnya tadi orang Samaria itu. Sehitam-hitamnya dia ada putihnya juga tuh. Tapi seputih-putihnya
Hamba-hamba Tuhan adalah orang Lewi itu. Ada itemnya. Nah, kita yang mana? Oke dah, kita bicara banyak item. Kita kembali ke tadi lagi. Mari kita buru-buru dah. Tutupi lubang-lubang nih. Sekemampuan kita deh. Selama waktu masih diberikan. Ketika saya temporary bypass, saya tidak pernah minta disembuhkan sama Tuhan. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti ya. Kenapa kok begitu. Saya hanya minta apa Tuhan kasih saya waktu dong. Cuma itu aja yang saya minta. Juga nggak berteriak-teriak. Diam aja dalam hati. Tuhan kasih saya waktu deh. Ya ternyata. Ya. Bypass kan di black dadanya. Beda dengan pasang ring jauh urusannya. Ya. Maka yang jaga yang nunggu setengah mati itu. Kalau keluar dari ruangan, kalau kain sampai di sini, haleluya, puji Tuhan. Kalau kain sampai di sini, inna ilahi. Yang jaga pun stres. Mari bapak-bapak, jangan bikin istri kita pada stres semuanya. Gara-gara nungguin kita, kelakuan kita yang akar karuan. Tolong. Banyak hamba-hamba Tuhan juga istrinya stres. Kecuali ada di Zoom ini. Amin. Saya tahu kok. Udah pokoknya, aku yang paling benar. Kue, bahasa Jawanya ini, kue menang wae. Tinggal istri. Kok ngene? Kita di mimbar sama di bawah mimbar kadang-kadang beda jauh kok. Dan yang tahu ya keluarga kita, yang terdekat itu aja bahasanya. Ini hari terjadi segala macam semuanya, ya sebab akibat kan. Maka tadi sebelumnya saya kita ngobrol-ngobrol di sama Pak Ko. Ya, saya puji Tuhan lah dari muda memang gak doyan jeroan. Tapi kan banyak orang kan dari wah hantem semua hantem. Ya kalau ini terjadi apa-apa, ya nggak, buat saya nggak heran lah. Air kalau segelas air ini air ini, kalau dimasukin ke kulkas, lama-lama jadi es. Nah setelah jadi es, ya nggak bisa langsung jadi air, kalau dikeluarkan langsung jadi air. Tidak, mesti tunggu waktu lagi. Nah yang bikin jadi es siapa? Ya kita sendiri. Semua problem yang terjadi dalam kehidupan adalah perbuatan kita sendiri. Lubang-lubang yang kita buat sendiri. Oke? Mari tutupilah dengan kita yang harus tutupi juga gitu. Sekemampuan kita. Jangan minta orang lain untuk menolong. No. It's our fault. Salah kita sendiri. Mari kita cepat-cepat tutupi. Jangan pernah merasa bahwa kita tuh lebih suci, lebih rohani daripada yang lain. Excuse me. Udah pakai excuse me sekarang nih, nggak pakai maaf nih. Excuse me deh. Aku nggak sependapat, gitu aja bahasanya. Karena aku tahu kok, aku juga, apalagi aku bekas pengusaha, kan banyak lubangnya. Masuk ke gereja, saya pikir semuanya, waduh, sudah malaikat semua. Ternyata ya mereka lebih gila daripada dunia sekuler. Iya. Kan mengerikan. Berebutan jabatan. Yang progres lagi. Oke. Nggak tahu ya, saya kadang lihat ya, orang-orang yang berorganisasi ini, sampai bahasa saya nggak enak loh. Banyak organisasi yang tidak mengerti berorganisasi, karena masing-masing menonjol gitu. Tanpa sadar dia sedang membuat lubang. Berapa banyak hamba Tuhan setelah jadi tokoh, wah tiba-tiba jadi kaya semua. Nggak beda dengan yang terjadi sekarang nih. Terus ngomong begini ngiri. Enggak saya ngiri, saya udah pernah ngerasain semua kok. Saya sudah kemana-mana kok. Jadi nggak ngiri lagi lah. Kalau bicara ngiri salah. Itu mengingatkan kok. Buat apa? Oke, dulu Anda nggak pernah merasakan. Sekarang Anda berhasil. Banyak hamba Tuhan di awalnya semua jujur, polos, bagus. Begitu dia gerejanya jadi, begitu jemaatnya sudah ada ratusan,
bahkan ribuan, berubah dia. Dia lupa. Dia sedang membuat lubang semuanya. Untung di acara Zoom kita ini nggak ada. Saya kadang-kadang nggak mau ngomong ini loh, karena saya pikir ntar lama-lama gue dibenci orang nih. Ngomong-ngomong begini terus nih. Iya. Mau tahu nih Pak Ko nih ngundang lo. Gue nggak ngerti dah. Iya. Padahal, aduh, kadang-kadang gue juga perlu ngomong gitu. Ya, temanya tema lain. Ngomongnya kemana? Ya bagaimana ya? It's my heart. Inilah hati saya untuk teman-teman semuanya. Jangan sok deh, lu nggak ada apa-apanya. Aduh. Saya lihat kok banyak, aduh. Baru jadi bapak gembala aja rasanya, wah. Sudah kayaknya, wah, bagaimana gitu. Lah, kemarin di salah satu gereja yang besar, bapak gembala menurut saya masih muda bagus. Melebur dari kita semua. Nggak ada jarak. Duduk di bawah, ngobrol-ngobrol. Nggak ada jaimnya. Tapi yang lain, wush. Minta ampun. Terus belum lagi ngebohongin orang. Pelayanan ke luar negeri. Padahal bukan pelayanan, jalan-jalan. Lihat anak di rumah di luar negeri. Salahkah? Ya gak berani ngomong salah sih. Cuman ngebohongin jemaat gitu. Saya nggak berani bilang salah ya. Dan nggak semua ya. Tidak semua. Tapi tanpa sadar beliau sedang menggali lubang. Berapa lama sih beliau hidup? Itu aja. Oke, Pak Derikson, dikit lagi ya. Thank you. Persoalannya apakah persiapan kita itu adalah prioritas kita atau hanya sekunder? Nah, ini kembali ke kita masing-masing. Kalau prioritas, ya cepet-cepet tutupi lubang itu semua itu aja. Kecuali sekunder ya, terserahlah kapan-kapan aja deh. Nah, banyak orang yang begitu kan. Oke, klik lagi. There is never enough time to do everything. Ingat baik-baik ini. Nggak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala-galanya. But there is always enough time. Selalu ada waktu yang cukup to do the most important thing. Persoalan yang penting pasti ada waktunya. Kecuali tetek banyak yang nggak karu-karuan. Berebut-berebutan kedudukan, cari nama, dan lain sebagainya. Sorry. Dan saya jemaat juga sekarang tergiring ke sana. Nanti akhirnya nggak heran kalau di Indonesia juga muncul sama dengan yang di Korea. Buat saya nggak heran. Tinggal tunggu waktu aja. Ya, oke, terusin. Keputusan yang kita ambil akan selalu ada risikonya. Iya jelas dong. Namanya keputusan ya ada risikonya. Kita keluar rumah aja risiko. Cukur rambut juga risiko. Kita mau sekian panjang atau kependekan. Macam-macam lah. Ibu-ibu ke salon juga mewarnai rambut. Maunya mungkin warna A. Atau jadinya jadi A+. Kan wajar. Semua juga risiko. Menikah juga risiko. Banyak orang salah menikah. So what? Ya sudah. Mau ditukar. Nggak boleh. Tukar tambah, nggak ada yang mau. Ya sudah, terimalah. Hidup ini risiko. Punya anak pun risiko. Nggak punya anak pun risiko. Anak sekolah pun risiko. Anak nggak sekolah pun risiko. Semua risiko kok. Kita keluar kerja ke kantor juga risiko di jalanan. Keluar pelayanan juga risiko di jalanan. Semua risiko. Naik pesawat, risiko juga. Kalau tidak pernah berani ambil risiko, yang diam aja di rumah. Karena berikutnya sini mengatakan, ya, ente ada pilihan. Oke, kita mau jadi yang mana? Undertaker, caretaker, atau risk taker? Kalau bagi saya harusnya risk taker. Karena undertaker orang yang paling pengecut.
Dia berani ambil keputusan, takut ini, takut itu, pertimbangannya terlalu banyak. Nanti kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau gitu nanti bagaimana? Wah, akhirnya nggak berani apa-apa. Caretaker adalah hanya jaga yang sudah ada aja deh. Ya udah juga segini aja deh. Dengan bahasa masih rohani. Kan sudah cukup lah. Ya bahasa sih bagus. Tapi nggak berani maju. Itu aja. Seharusnya jadi risk taker. Tapi penuh risiko. Berani nggak kita? Kena berikutnya sini. Ya. Semua pasti ada akhirnya. Hanya jika kita tetap di tempat, ya tidak akan dapat yang dijanjikannya. Iya. Firman Tuhan juga kita ikut juga. Resiko. Cuman kita nggak berani. Kita mau enaknya aja. Kita ambil ayat-ayat pun yang enak-enak. Yang dimana pokoknya Tuhan janjikan yang melimpah, Tuhan janji jawaban, Tuhan janji sembuhkan. Tidak salah, ayatnya semua tidak salah. Cuman mungkin pemakaiannya untuk keuntungan kita, gitu aja bahasanya. Kalau kita selamanya mau di pulau aman, nyaman, tenteram, tidak pernah akan kita ketemu dengan daratan baru. Tapi kan untuk mencapai daratan baru, harus keluar dari pulau. Nah, begitu keluar pulau, langsung kita berhadapan dengan lautan yang ganas. Nah, banyak yang tidak berani. Ah, udahlah, jangan terlalu berambisi lah, dan macam-macam bahasanya. Hanya sebetulnya dia nggak berani, istilahnya. Nggak mau ambil risiko lah. Hidup ini risiko kok. Saya juga ketika saya memutuskan di hamba Tuhan juga risiko. Saya pengusaha kok. Lalu zaman saya kan hamba Tuhannya semuanya juga bukan yang wah-wah kayak sekarang semuanya. Semua dari gereja-gereja kecil dan lain sebagainya. Sehingga ya buat saya juga risiko. Ini bagaimana nanti kalau makannya bagaimana? Hidupnya bagaimana? Firman sih boleh aja mengatakan Tuhan pasti pelihara. Tapi kan itu aku harus mengambil risiko percaya firman-Nya. Itu risiko juga. Nah, puji Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Terjadi padaku. Dari aku jadi hamba Tuhan sampai hari ini, aku tidak pernah minta-minta. Tidak pernah ngomong sama orang apapun juga. Walaupun aku juga punya kebutuhan. Tadi kan sedikit kesaksian. Bypass juga uangnya nggak cukup. Pasang ring juga uangnya nggak cukup. Istriku operasi kakinya juga uangnya nggak cukup. Tapi ada aja tanpa bikin pengumuman. Tanpa minta bantuan. Ada aja. Dari mana gitu. Mana kadang-kadang mengagetkan lagi. Yang tadi saya katakan juga. Kita kenal juga. Kita sudah lupa siapa dia wajahnya. Kita nggak pernah doain. Kita nggak pernah layani. Bukan satu gereja. Tiba-tiba Tuhan kirim. Haleluya. Itulah pekerjaan Tuhan. Itulah risiko yang dihasilkan daripada percaya kita dan iman kita. Kalau kita terus mau berlaku baik, atau memperbaikilah bahasanya terserah, mau pakai yang mana terserahlah. Kita tutupi cepatan lubang-lubang ini semuanya. Saya percaya firman Tuhan betul-betul ya dan amin kok. Nggak mungkin nggak terjadi. Keluaran 12 ayat 41. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Sekian ratus tahun jajahan, semua ada waktunya. Dan Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, so you get Kanaan, go out, keluar bersama Musa. Resiko, men. Kan kitanya kan semua tahu pada bahasa Betawi ngedumel semua. Ngapain mati di sini? Enakan juga mati di Mesir. Masih ada makan. Di sini mati kelaparan. Makan cuma mana. Terus. Tapi risiko. Akibatnya ngedumel, akibatnya ngomong, akibatnya bersungut-sungut bahasa kita. Akibatnya semua kan nggak masuk. Yang masuk cuma Joshua dan Kaleb dan generasi baru. Kenapa generasi lama ini generasi keras kepala? Dibenerin nggak mau. Ditinggal Musa sebentar sudah bikin lembu emas. Dan banyak. Saya ada buku untuk para WL dan pelayan mimbar. Lembu sapi berjubah Lewi.
Banyak orang kok. Sebenarnya mereka lembu sapi. Lembu emas, maaf. Lembu emas. Berjubah Lewi. Wah. Padahal, ya sorry, lembu emas itu. Mau disembah-sembah dan lain sebagainya. Disanjung-sanjung oleh jemaat dan lain sebagainya. Wah, kita merasa hebat. Kita merasa sudah paling top di Indonesia sini. Dan lain sebagainya. Apalagi baru bisa ada undangan pelayanan ke luar negeri. Langsung kita bikin pengumuman. Aku sudah ke negeri A, ke negeri B. Saya bilang, ya lu kira lebih hebat di luar apa di sini? Itu lu cuma buat sok-sokan. Buat apa? Di Indonesia lebih enak. Lihat hamba-hamba Tuhan yang maaf ya, tidak semua teman-teman kita yang ada di luar negeri. Mereka masih kerja dari Senin sampai Jumat. Sabtu istirahat sebentar. Minggu pelayanan cuma sekali 2 kali. Sisa lain nggak ada kebaktian. Kita masih bisa doa malam, bisa bikin itu, segala macam semuanya. Ayo, enakan mana? Ntar kalau pakai bahasa enakan salah lagi saya. Nah, 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, semua sudah hafal. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. You see, 40 years. Semua sudah hafal. They don't need it. Mereka tidak perlu 40 tahun. Tapi karena kebandelan, kekerasan kepala, merasa benar sendiri, merasa paling segala macam semua, akibatnya rusak sendiri. Nah, kalau lubangnya tidak mau tutup, ujung-ujungnya nggak sampai. Mereka terjerembab istilahnya barangkali. Atau kejebur lah bahasanya. Sehingga nggak sampai. Lubangnya kebesaran. Padahal Tuhan menjanjikan, di sana tuh, tempat penuh dengan susu dan madu. Tapi kita tidak dapat. Kenapa? Tuhan ingkar janji kah? Tuhan batalkan janjinya kah? Saya nggak percaya. Sorry. Tuhan janji Tuhan ya dan amin kok. Cuman kita aja nggak tahu begitu banyak lubang yang telah kita buat. Kita nggak mau tutupi. Tutupilah selagi masih ada ngobrol-ngobrol sama opa ini. Oke, terakhir. Life is all about taking risk. Nah, ini kan akhirnya begitu kan. Hidup ini semua ada soal risiko. If you never take a risk, kalau Anda tidak berani mengambil risiko, then you'll never know what you're capable of. Sehingga Anda tidak mengetahui Anda punya kemampuan apa. Anda bisa nggak merenangi atau berenang melewati lautan itu? Anda bisa nggak berjalan? Anda bisa nggak menutupi lubang-lubang ini? Dan lain sebagainya. Karena kita tidak pernah mau mencobanya gitu. Kalau kita mau coba, kita berani coba, pasti bisa lah. Kita nyanyi, kita ajarin jemaat nyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Sementara kita nggak berani melangkah. Mulai hari ini, mari teman-teman tutupi lubang masing-masing lah. Kita tahu lubang kita masing-masing. Oke, Pak Derikson, one more please. Ya, maaf ya, ini maaf salah ngomong. Aduh. Berubahlah selagi masih ada waktu, cuma itu aja. Karena waktu kita, ini hari kita ketemu. Maaf lagi lah. Maaf, kebiasaan. Belum tentu besok kita ketemu kok. Terlalu banyak cerita itu yang kita dengar sendiri. Baru ngomong kemarin, kok ini hari sudah nggak ada? Iya. Tapi ada juga yang sudah katanya sudah mau mati-mati, sudah koma. 2 tahun nggak mati-mati, ya ada juga sih. Ada juga. Tapi kalau koma buat apa? Nggak bisa apa-apa. Ngomong nggak bisa, dengar nggak? Segala macam semuanya. Nggak berguna. Apa kita mau tunggu koma dulu? Oke. Sampai sini Bapak-Bapak. Inilah orang tua cara ngomongnya. Kalau nggak diterima ya terserah Bapak-Bapak, Ibu-ibu lah. Bless you all. Terima kasih dikasih kesempatan. Tuhan memberkati. Boleh tutup dalam doa, Boksu. Oh, iya.
Mari Bapak Ibu, sebelum nanti barangkali berbincang-bincang, silakan kita sama-sama tutup dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Ampuni hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini. Dan biarlah Engkau yang dibesarkan, ditinggikan, dimuliakan. Dan hamba-Mu biarlah lebih kecil dan makin kecil. Karena hamba tahu, hamba tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Biarlah sharing pada sore hari ini dapat diterima oleh semua teman-teman, dan direnungkan, dan dipikirkan, dan dijalankan tentunya. Sehingga semua berbondong-bondong, beramai-ramai, secepat mungkin menutupi lubang masing-masing, dan tidak ada kesombongan dengan perasaan seolah-olah dalam hidup mereka, hidup kami, tidak ada lubang yang kami buat sendiri. Terima kasih Bapak untuk kesempatan sharing pada sore hari ini. Diberkati semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di gereja mereka masing-masing, di pelayanan mereka masing-masing, dan jadikan mereka hamba-Mu yang betul-betul membanggakan Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya Tuhan. Amin. Kembalikan. Ya, terima kasih Bob Suari Sanosa yang sudah menjadi saluran berkat ya. Semua diberkati ya, luar biasa ya. Memang kita pasti masih ada lubang-lubang ya. Lubang-lubang itu ya, artinya kesalahan-kesalahan ya yang terkadang kita suka buat atau mungkin masih belum ditutupi nih. Maksudnya belum diperbaiki ya. Lubang apa? Lubang sakit hati ya. Lubang apa lagi? Lubang kekecewaan ya. Lubang apa lagi? Lubang iri hati ya, satu dengan yang lainnya. Kita harus beresin ya. Karena firman Tuhan dikatakan kita harus benar-benar menjadi orang yang bisa berubah ya. Benar-benar tanpa perubahan kita hidupnya nggak ada artinya ya di hadapan Tuhan. Kan firman Tuhan dikatakan kalau kita mau melihat Allah ya kita harus merubah paradigma kita. Ya, sesuai dengan apa yang jadi maunya Tuhan. Ya, bukan maunya kita ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, Ibrani 13 ayat 8 ya. Dan yang apa yang tidak berubah? Kasih setianya. Bagaimana dengan kita? Ya, kita harus menurutlah apa yang menjadi keinginan Tuhan. Seturut dengan keinginan Tuhan. Ya, luar biasa hari ini Bob Suari Sanosa yang sudah menjadi saluran berkat, kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bob Suari Sanosa, diberkati istri, anak, mantu, cucunya, semuanya dilindungi oleh Tuhan Yesus dan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Silakan satu pujian, besok ibadah boleh ditampilkan Pendeta Derison. Makan apa? Ada makanan? Oh ya udah. Ya, besok kita akan dilayani oleh Gunawan Chen. Ya, ini Pak Suhari mungkin kenal juga nih. Ini juga pinter nyanyi nih. Mandarinnya juga jago ini. Ya, sukanya karaoke Mandarin. Ya. Haleluya. Kita akan dilayani. Usianya baru 78 dia. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Ya, luar biasa ya. Kita akan dilayani oleh Bapak Gunawan Chen. Kita akan diberkati ya. Seperti hari ini kita diberkati oleh Bob Suari Sanosa. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian sebelum doa syafaat. Ibu Mikal Utana. Tuhan Yesus memberkati. Nanti Bob Su tutup dalam doa berkat ya buat kita semua setelah doa syafaat ya. Ya, silakan Pak Dodi. Box lu mana nih? Bob Suari nanti yang doa berkat. Selesai doa syafaat ya. Pak Dodi masih ada ini Pak Dodi. Baik, kita akan nyanyikan satu lagu yang saya sudah persiapkan tentang sesuai dengan tema kita hari ini mengenai waktu. Ya, ada gambar jam pasir yang terus turun sampai
terakhir, kita nggak ada kesempatan lagi kalau sudah selesai. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini, Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu, Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku, Tuhan, sebagai alat-Mu, menyelamatkan mereka yang terhilang. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang hamba yang Mari kita bersatu di dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa pada sore hari ini. Biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu Bapa, menyenangkan hati Bapa. Terlebih lagi ya Tuhan pada sore hari ini, Engkau boleh hadirkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami, untuk boleh kami melihat dalam keberadaan setiap kami, di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Sesungguhnya segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan pun berkata, segala sesuatu yang dikerjakan akan nampak. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kami kekuatan kuasa-Mu untuk berjalan hanya bersama dengan Engkau. Sehingga ketika kami berjalan, Engkau dapati kami hidup di dalam kebenaran firman. Kalau sore hari ini Tuhan, Engkau mengutus hamba-Mu, Bapak Hari Sanosa, untuk mulai memperingatkan kami, untuk kami boleh melihat untuk segi kehidupan kami, baik di dalam keluarga, baik di dalam pelayanan dalam organisasi, baik kami yang dipercayakan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang lebih lagi, yang di mana Tuhan kehendaki, maka biarlah kami mengawasi langkah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab di luar dari itu, tidak ada sesuatu yang boleh berkenan kami kerjakan. Maka biarlah Bapa, pada sore hari ini, matraikan ya Roh Kudus kebenaran firman berakar kuat di dalam loh hati kami. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami Bapa untuk melakukannya, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengangkat tangan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Mari Tuhan Engkau berkati hamba-Mu Bapa Hari Sanosa di dalam usia yang boleh Tuhan percayakan sampai hari ini. Ini adalah anugerah-Mu yang luar biasa bagi hamba-Mu ini. Terus Engkau pakai Tuhan.
Engkau urapi dan Engkau berikan Tuhan hikmat marifat daripada Engkau. Terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, memberkati cucu-cucunya, memberkati segala pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan Engkau berkati segala kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, beri kekuatan, beri kesehatan senantiasa. Hanya karena itulah anugerah yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Apabila kami berjalan, berdiri, kuat dan sehat. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga hamba serahkan dalam tangan kasih-Mu. Betapa kami bersyukur, kami mendengar kabar hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Kalau Tuhan izinkan hari ini sudah melewati satu hal yang luar biasa dalam kehidupan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang sudah turut bekerja dan tangan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Terpuji Engkau Allah yang kudus. Engkau yang merancang seluruh kehidupan kami, tubuh kami sejak kami dalam kandungan. Dan Engkau tahu dan Engkau yang berkuasa. Oleh sebab itu, kalau Engkau izinkan hal itu terjadi, maka biar melaluinya dipakai untuk semakin intim di hadapan Tuhan. Bahwa hidupnya adalah anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Dodi yang telah memberkati kami melalui puji-pujian. Tuhan urapi dan berkati hamba-Mu ini. Terus Engkau pakai dengan penuh semangat untuk melayani dan membawa jiwa-jiwa berjumpa dengan Engkau. Dan hari ini juga, setiap kami yang hadir, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan dan pelayanan kami. Yang berdiri sebagai penginjil, yang berdiri sebagai gembala jemaat, yang berdiri sebagai alat-Mu, yang Engkau pakai secara khusus di dalam mewartakan Injil-Mu, panggilan-Mu kepada mereka yang Engkau utus hingga sampai ke pelosok. Tuhan karuniakan urapan kuasa-Mu yang luar biasa mengalir kepada setiap hamba-hamba-Mu dalam segala kepercayaan yang Tuhan berikan untuk melayani. Biar semua yang dikerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hari ini jika ada di antara kami yang hadir dalam pergumulan yang begitu dalam, begitu berat, Engkau satu-satunya Allah yang sanggup menolong. Dan hanya Engkau satu-satunya Allah yang begitu peduli dan mengerti setiap keberadaan dan keadaan kami. Maka ajar kami untuk melihat Yesus yang mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Bapanya di sorga. Untuk segala otoritas itu berlaku dalam hidupnya. Maka kami juga memiliki roh yang Engkau telah berikan kepada kami. Untuk datang memanggil Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan iman kepada setiap kami yang mungkin dalam keadaan tubuh yang lemah. Melihat kepada Tuhan satu-satunya sumber kesembuhan. Sumber jawaban, sumber pemulihan. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul atas usaha mereka. Atas pendapatan atau penghasilan mereka hari-hari. Yang mungkin mengalami perubahan dalam hal nilai. Dalam hal jumlah. Kami berdoa biar kuatkan iman mereka percaya. Bahwa Tuhan ada menyertai. Kami juga serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam keluarga family ministry ini. Mungkin ada orang tua kami yang sudah lanjut usia bersama dengan kami. Maka jadikan kami anak-anak yang manis, anak-anak yang baik. Untuk selalu memberi perhatian yang istimewa bagi orang tua kami. Jika masih ada bersama dengan kami. Maka berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di momen Prapaskah ini. Sebentar lagi kami akan memasuki. Di mana kami memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib. Yesus datang ke dunia, mengambil semua bagian itu. Engkau yang tidak bercelah, engkau yang tidak berdosa, engkau yang tidak bercacat, mengambil bagian itu. Dan engkau tersalib demi menembus dosa-dosa kami. Kalau hari ini kami ada, hari ini kami begitu berharga oleh karena anugerah-Mu melalui kayu salib itu.
Terima kasih Tuhan. Dan berikan kami kemampuan roh untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Untuk menghargai pengorbanan-Mu itu. Agar membuat hidup kami hari lepas hari. Berjalan bukan sesuai kemauan kami. Tapi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini Bapak. Kami serahkan juga dalam tangan kasih Tuhan. Kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, kabinet yang ada, lembaga, yudikatif, legislatif. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Begitu juga dengan aparat keamanan, begitu juga dengan keadaan ekonomi bangsa kami, situasi di tahun politik ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, biar Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bawa seluruh kehidupan kami dan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Dan biarlah Tuhan menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bok Suhari, doa berkat buat kita semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi ini, nanti mungkin disambung dengan bincang-bincang, maka dengan segala hormat, satukan hati kita. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan indah bersama Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera ini menyertai kita dalam setiap kehidupan kita masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bok Suhari. Silakan Pak Suhari. Joni untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Gembala. Tapi saya sampai jam 7:15 ya paling lambat karena mau ada ibadah. Baik, terima kasih untuk Boksu Hari Sanosa untuk firman-Nya hari ini yang sudah memberkati kita dengan tema persiapan apa yang kita lakukan jika Tuhan datang atau